Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau minta maaf dulu karena hari ini Ibu tidak bisa Zoom bersama kalian karena Ibu harus handle anak kelas 7 yang bakal ulangan harian online. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari materi yang kemarin, jadi silahkan disimak terlebih dahulu. Nanti setelah materi ini kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu kasih. Materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi, kalau di pertemuan kemarin, itu kan kita membahas tentang luas permukaan prisma. Luas permukaan itu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa rumusnya hanya ada satu. Satu rumus yang bisa dipakai ke segala prisma. Rumus umumnya adalah luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Itu luas permukaan. Dan luas permukaan itu adalah jumlah luas dari seluruh sisi prisma. Itu adalah luas permukaan. Kemudian, em, luas permukaan itu satuannya adalah sentimeter kuadrat. Ataupun kalau dia pakai meter berarti meter kuadrat. Kalau dia pakai desimeter berarti desimeter kuadrat. Intinya dia pakai kuadrat. Sedangkan kalau volume, nanti yang menjadi ciri khasnya, volume itu apa? Gunanya kita mempelajari volume itu apa? Untuk apa? Misalnya nih, kalian punya suatu wadah. Wadahnya bentuknya kotak kayak balok gitu. Terus kalian isi sama air si wadahnya. Terus kalian ditanya nih, ini kapasitas kotak itu berapa? Banyak air yang dimasukkan ke dalam kotak itu berapa liter sih? Berapa mililiter? Nah, untuk tahu berapa banyak air yang kalian masukkan ke dalam suatu wadah secara penuh, itu kita sebut dengan volume. Jadi volume itu untuk kita tahu isi atau kapasitas dari suatu bangun ruang atau suatu wadah. Itu kita sebut dengan volume. Di dalam prisma, rumus volume itu juga cuma ada satu yang bisa dipakai untuk segala jenis prisma. Jadi ngafalinnya gampang, hafalin satu aja selesai. Rumusnya apa? Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berarti nanti alasnya bergantung dari jenis prismanya. Kalau dia alasnya berbentuk segitiga berarti pakai rumus segitiga luasnya. Kalau dia alasnya berbentuk persegi berarti pakai rumus persegi luasnya. Kalau dia alasnya persegi panjang berarti pakai rumus luas alas persegi panjang. Seperti itu. Tapi nanti juga akan ada rumus khusus untuk kubus dan balok seperti materi yang kemarin. Oke, kita coba dulu ke soal. Kita ke nomor satu. Nomor satu ini kan kemarin kita bahasnya dengan menghitung luas permukaan. Kita akan coba nih menghitung volume dari prisma yang ada di soal nomor satu. Jadi diketahui sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ini alasnya dengan panjang sisi masing-masing 9, 12, 15, serta tingginya 10. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, jadi pertanyaannya kali ini Ibu akan ganti dengan volume. Nah, jadi seperti apa nanti menghitungnya kalau bentuknya seperti ini? Kalian harus ingat, tadi rumusnya adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya apa? Kalian bisa lihat di sini. Bentuknya segitiga siku-siku. Kalau segitiga, luas segitiga, itu kan rumusnya kemarin setengah kali alas kali tinggi. Nah, ketika prisma itu bentuk alasnya segitiga siku-siku, untuk tahu yang mana alas segitiganya, yang mana tinggi segitiganya, itu gampang. Caranya seperti apa? Jadi kan kalau dalam segitiga siku-siku, sisinya ada tiga. Kalian tahu kalau sisi terpanjang ini pasti sisi hipotenusa. Ini pasti hipotenusa. Nah, berarti alas sama tingginya, kalian tinggal ambil yang bukan hipotenusanya. Jadi hipotenusanya jangan dipakai untuk menghitung volume prisma segitiga. Oke, kita masukkan. Berarti setengah dikali, langsung masukin aja. Ambil 9 dan 12-nya.
Terus cara ngitungnya boleh dicoret dulu. 12 bagi 2, hasilnya 6. Baru 9 kali 6, 54. Nah, kalau sudah dapat luas alasnya atau luas segitiganya, kemudian masukin ke rumus volume. Volume sama dengan luas alas. Tadi kita dapat luas alasnya 54 dikali dengan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma, bukan tinggi segitiganya. Nah, tinggi prismanya yang mana? Yang 10 cm. Jadi kita masukin di sini 10. 54 kali 10 berarti 540. Baru nanti buat satuannya di belakangnya. Kalau luas permukaan, kemarin satuannya adalah cm pangkat 2. Tapi kalau misalnya eh, volume, satuannya adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Jadi bedanya itu, kalau luas permukaan dia pangkat 2 satuannya, kalau volume dia pangkat 3. Nah, kita bakal coba ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sebenarnya masih berkaitan dengan materi yang kemarin Ibu bahas tentang luas permukaan kalau alas segitiganya itu bukan siku-siku. Kemarin Ibu sempat jelaskan bahwa alas segitiganya itu bisa jadi segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Nah, kalau di nomor 2 ini, dia bentuknya segitiga sama sisi. Panjang sisinya 10 cm. Yang ditanya volumenya berapa? Kalau tingginya 8 cm. Nah, segitiga sama sisi itu apa sih? Segitiga sama sisi itu seperti namanya. Berarti semua sisinya sama. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi si segitiga ini itu sisinya sama, yang atas sama yang bawah. Berarti kalau ini 10, yang di sini juga 10. Yang di sini juga 10. Yang atas juga 10. Ini 10, ini 10. Itu yang kita sebut dengan segitiga sama sisi. Tingginya 8. Tinggi itu ingat, tinggi adalah dari atas sampai bawah. Itu namanya tinggi. Nah, tapi untuk menghitung luas alas, kan volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Untuk menghitung luas alas, kita perlu tinggi. Tinggi itu seperti yang Ibu jelaskan kemarin, tinggi itu ada yang di tengah sini. Ini tinggi namanya. Sehingga harus kita bagi dua dulu si 10-nya ini. Karena 10 bagi 2 berarti ini 5 cm. Dari sini ke sini juga 5 cm. Ini 5 nih. Itu totalnya 10. Habis itu baru dicari pakai teorema Pitagoras. Nih, H kuadrat. H ini bahasa Inggris ya, height, tinggi. Jadi tingginya adalah 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Tingginya 100 dikurang 25, jadi 75. Jadi tingginya akar 75 atau 5 akar 3. Sebenarnya kalau nanti ulangan, batas ini aja udah benar sih. Nggak harus disederhanakan jadi 5 akar 3. Nah, setelah itu baru dimasukin. Kita dapet tingginya itu 5 akar 3. Tadi luas segitiga, itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya berarti yang bagian bawah. Selalu alas itu di bawah. Kalau bentuknya segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Siku-siku juga sama sih. Yang tidur itu kita sebut dengan alas. Namanya alas ya di bawah pasti. Berarti setengah dikali. Ambilnya yang total, yang 10. Jangan yang 5. Jadi alasnya ambil 10. Dikali tingginya 5 akar 3. Terus 10-nya kita bagi dua dulu, hasilnya 5. Kalau sudah seperti itu, 5 kali 5, hasilnya 25 akar 3. Oh ini sorry ya, 3. Nah, dapat 25 akar 3. Makanya di sini dapat 25 akar 3. Atau kalau kalian mau kalikan dulu 10 kali 5-nya, baru dibagi 2 juga boleh. Tapi kalau saran ibu mending dibagi dulu baru dikali. Jadi mengalikannya lebih gampang. Nah, setelah itu baru dikali dengan tingginya. Tingginya tadi kita punya 8. Makanya di sini 25 akar 3 dikali 8. Hasilnya 200 akar 3. Jadi kalau mengalihkan bentuk akar dengan suatu bilangan yang tidak ada akarnya, kalian kalikannya dari depan, depannya aja yang dikali sama angka yang ini. Jadi akar 3-nya nggak usah diapa-apain, dia ngikut aja.
Seperti itu. Jadi volumenya adalah 200 akar 3 cm. Nah, bagaimana nanti kalau bentuk alasnya itu segi 4? Kalau bentuk alasnya segi 4 berarti ada dua pilihan. Ada kubus, ada balok. Nah, kalau kubus secara gampangnya volumenya adalah S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kalau luas permukaannya kan kemarin 6 S pangkat 2. Kalau volumenya S pangkat 3. Lebih simpel lagi. Nah, kita coba ke nomor satu. Yang ditanya ini luas permukaan. Ibu ganti dulu pertanyaannya jadi volume. Hmm. Volumenya berapa kalau panjang sisinya 4? Kubus itu ciri-cirinya adalah kalau satu sisinya panjangnya 4, yang lain juga pasti 4. Nggak mungkin beda. Jadi kalian tinggal masukin aja volumenya sama oh sorry. Volumenya sama dengan 4 kali 4 kali 4. Jadi 4 pangkat 3 itu 4-nya dikalikan 3 kali. Jangan 4 kali 3 ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 cm pangkat 3. Gitu. Udah. Jadi dikalikannya 3 kali. Itu kalau bentuknya kubus. Sama seperti soal yang nomor 2. Oh, kalau nomor 2 ini, dia diketahui luas permukaannya. Jadi kalau udah diketahui luas permukaannya, berarti kita harus cari dulu sisinya. Kan rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S pangkat 2. Nah, diketahui tadi luas permukaannya 294. Kenapa kita harus cari sisinya dulu? Karena di volume kita perlu sisi. Volume itu perlu S kali S kali S. Sedangkan kalau di sini kita cuma tahu luas permukaannya aja. Berarti cari dulu sisinya berapa. Nah, seperti ini. Seperti aljabar yang sudah kita pelajari bahwa ketika ada variabelnya, berarti 6-nya turun ke bawah nih jadi pembagi. Jadi S kuadrat sama dengan 294 dibagi 6. Nah, 294 dibagi 6 ini hasilnya 49. Berarti X kuadratnya 49. Berarti S-nya itu akar dari 49. Cari bilangan yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 49. Berarti kita dapatlah 7. Setelah dapat 7 diapain? Hitung volumenya karena kita sudah punya S. Kalau kita sudah punya S, tinggal volumenya sama dengan 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 kali 7 berarti 9 kali 7, 63. 7 kali 4, 28. 28 tambah 6, 34. 343 cm pangkat 3. Gitu. Jadi ketika diketahuinya luas permukaan, cari dulu sisinya, baru hitung volumenya. Itu kubus. Nah, bagaimana dengan tuh? Sama dengan yang kita hitung tadi. Kalau bentuk alasnya adalah persegi panjang, berarti dia adalah balok. Kalau balok juga ada rumus khususnya. P kali L kali T. Jadi secara umum itu sebenarnya dia sama aja kayak kubus. Bedanya adalah kalau balok, panjang sisinya itu pasti beda-beda. Makanya lambang hurufnya juga beda. P kali L kali T. Karena panjangnya, lebarnya, tingginya, kalau dalam balok itu biasanya beda. Tapi kalau kubus, dia sama semua. Makanya lambang dari rumusnya juga satu huruf doang. S kali S kali S. Tapi secara konsep itu sama. Jadi kalau volume balok, itu P kali L kali T. Nah, setanya sebuah balok berukuran 18 cm, lebarnya 12 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Ini Ibu ganti dulu dengan volume. Berarti kalian tinggal masukin P, berarti kalian punya panjangnya 18, L atau lebarnya 12, dan T atau tingginya 8. Berarti volumenya adalah 18 kali 12 kali 8. Kita kalikan satu-satu dari depan. 18 kali 12. 8 kali 2, 16. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. 8 kali 1, 8.
1 kali 1, 1. Ditambah 6, 11, 216. Terus dikali lagi dengan 8. 8 kali 6, 42. Simpan sini 1. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17. Jadi hasilnya 1722 cm pangkat 3. Seperti itu. Itu untuk volume balok. Nah, sama seperti nomor 2. Jadi tentukan volume balok yang ukuran panjangnya 2, lebarnya 9, tingginya 8. Berarti masukin ke rumusnya. P kali L kali T. P-nya 2, L-nya 9, T-nya 8. Kali ini yang gedenya dulu biar gampang. 9 kali 8, 72. 72 kali 2, hasilnya 144 cm pangkat 3. Seperti itu. Nah, jadi secara umum bisa Ibu simpulkan bahwa volume prisma itu rumus umumnya yang bisa kalian pakai untuk setiap bangun apapun itu adalah luas alas kali tinggi. Itu rumus volumenya. Tapi untuk kubus dan juga balok, dia punya rumus tersendiri. Kalau kubus volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, kalau balok dia rumusnya adalah P kali L kali T. Secara konsep sama, kaliin aja 3 angkanya. Seperti itu. Nah, habis itu kita berlatih. Jadi kalian, kan Ibu belum kasih soal ya yang kemarin itu. Jadi silahkan dikerjakan nomor 1, terus nomor 4, Ibu cari lagi soal yang di bawah-bawahnya. Hmm, terus nomor 1 yang ini, nomor 2, nomor 3, tapi pakai cara ya guys. Nomor 4, nomor 5, oh ini 5. Nomor 5-nya jangan ya, belum, belum dipelajarin. Nomor 10, udah, itu aja. Jadi 10, 4, 3, 2, 1, sama yang ini di atas tadi, 1 sama 4. Itu kerjain semuanya. Nanti dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Dikerjainnya di buku, nanti difoto, dikumpul di Google Classroom. Pakai cara. Kalaupun kalian mau googling atau cari caranya di tempat lain, mau nanya AI, silahkan. Tapi Ibu harap kalian paham dengan apa yang kalian tulis. Dan tolong, kalau tidak menggunakan apa yang Ibu ajarin, pahami kenapa dia pakai seperti itu. Jangan sampai nanti ketika Ibu ajarinnya apa, terus kalian pakainya teori apa, kalian tidak tahu yang kalian tulis itu apa. Jadi kalaupun mau belajar pakai sumber lain, pakai AI, pakai YouTube atau apa, setidaknya pahami dulu. Gak apa-apa kok. Ibu tahu juga kita belajar online, keterbatasan. Mungkin kalian juga susah memahami materinya kalau via online. Tapi tolong ketika belajar dari berbagai sumber yang lain,
lebih bijak lagi penggunaannya, lebih paham lagi maksudnya apa, dan difikirkan ini masuk akal atau tidak jawabannya. Dan jangan semuanya plek-ketiplek disalin. Ibu tuh tahu kalau lihat AI kelihatan kok. Kalian yang lihat contoh yang ibu kasih sama yang lihat AI itu kelihatan. Jadi usahakan untuk dipelajari dengan baik. Ibu tidak menuntut kalian untuk bisa semuanya, tidak menuntut kalian pintar, semuanya, menguasai semua rumus, tidak. Yang penting mau belajar itu sudah cukup untuk ibu. Oke, mungkin itu saja. Hari ini juga kayaknya udah kepanjangan videonya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.